Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, kami merasa kuat semenjak Umar masuk Islam, ya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud berkata demikian? Karena beliau tertindas, ya. Beliau pernah dikebukin, ya, pernah dipukuli sama Abu Jahal tatkala beliau membaca Al-Quran, ya. Beliau membaca Al-Quran dengan keras di hadapan orang-orang musyrikin, ya, kedengaran sama Abu Jahal, kemudian dipukuli sama Abu Jahal sampai pingsan, ya. Bayangkan antum, Abdullah bin Mas'ud baca Quran dipukuli. Kita baca Quran nggak ada yang mukuli, ya. Apa alasan kita kemudian tidak mau membaca Al-Quran? Kita membaca Al-Quran bebas, ya, bebas. Nggak ada orang yang melarang. Ada orang yang melarang kita baca Quran? Nggak ada. Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Al-Quran, ketika itu beliau membaca surah Ar-Rahman dengan suara yang lantang, kedengaran sama Abu Jahal, didatangi kemudian dipukuli sampai pingsan. Sampai pingsan, bayangkan. Abdullah bin Mas'ud baca Quran dipukuli sampai pingsan. Luar biasa, ya. Bagaimana para sahabat dahulu untuk menampakkan syiar-syiar Islam itu perlu perjuangan, ya. Kalau saat ini kita, Masya Allah, kalau kita ke masjid nggak ada yang melarang, baca Quran nggak ada yang melarang, kemanapun kita berjalan bebas, ya. Kita pengajian seperti ini ada yang melarang? Nggak ada, kan? Alhamdulillah, ya. Coba dahulu Nabi pengajian depan Ka'bah langsung diserang sama Abu Jahal, makanya Nabi pengajiannya diam-diam. Pengajiannya di salah satu rumah sahabat beliau yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Di situ beliau melaksanakan pengajian. Gak berani depan umum masih, ya. Bahaya masalahnya, ya. Kalau sekarang kita pengajian bebas, ya. Gak ada orang yang melarang, gak ada orang yang menghalangi, ya. Maka kenikmatan ini mestinya harus kita syukuri, ya, kita jaga. Artinya kita menampakkan syiar Islam di zaman sekarang itu tidak perlu perjuangan, ya. Ya, cukup kita tampakkan, ya, apa susahnya, ya. Ya, kita tampakkan syiar Islam, ya, simbol-simbol Islam, ya. Jangan malu, antum jangan malu berpakaian Islami, jangan malu. Dahulu susah, ya, zaman dulu, ya. Kaum muslimah, ya, jangan malu untuk menampakkan syiar muslimahnya, ya, pakai jilbab, menutup aurat, ya. Pada saat di zaman sekarang orang tidak malu buka aurat, ya. Padahal sudah kita zaman Islam, ya. Zaman dulu susah. Baik. Nah, ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, ya, maka umat Islam merasa ada kekuatan, ya. Yang tadinya mereka tidak berani untuk sholat depan Ka'bah, akhirnya mereka sudah mulai berani, ya. Kata Umar, kenapa kita tidak sholat depan Ka'bah saja, ya? Kalau misalkan ada orang kafir yang mengganggu, biar saya yang hadapi. Akhirnya mereka, kaum muslimin, sholat depan Ka'bah karena dijaga sama Umar, ya. Yang berani mengganggu kaum muslimin berhadapan dengan Umar bin Khattab. Orang-orang Quraisy nggak ada yang berani sama Umar, nggak ada yang berani, ya. Kemudian juga Hamzah, ya, nggak ada yang berani sama Hamzah. Abu Jahal takut sama Hamzah, ya, takut sama Umar, ya. Ada ceritanya, kan, Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panah, yang dengan sebab itu akhirnya Hamzah masuk Islam, ya. Sudah kita ceritakan. Nah, karena umat Islam sudah mulai ada kekuatan dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, maka mereka, orang-orang kafir, mulai berpikir, ya, mulai berpikir cara bagaimana lagi supaya bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai berpikir, ya, dengan cara kekerasan sudah, ya. Para sahabat sudah banyak yang disiksa, tapi justru malah semakin hari semakin banyak yang masuk Islam.
bukan malah mengurangi keimanan para sahabat, justru menambah keimanan mereka dengan disiksa tersebut. Sampai akhirnya 2 orang hebat masuk Islam. Akhirnya mereka mulai berpikir juga, Abu Jahal mulai berpikir, bagaimana caranya nih? Maka akhirnya mereka rapat bermusyawarah. Orang-orang musyrikin rapat, berunding, musyawarah. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ya, ini pembesar Quraisy semua nih. Ada Utbah bin Rabi'ah, ini pembesar kaum musyrikin, ya, yang mereka ini semua nanti tewas di perang Badar, mampus semuanya di perang Badar nanti, ya. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ini majikannya Bilal, ada Utbah bin Rabi'ah, ya. Utbah bin Rabi'ah ini yang nantinya orang yang paling pertama kali tewas di perang Badar, itu Utbah bin Rabi'ah, ya. Baik, jadi akhirnya mereka rapat, orang-orang musyrikin, ya, bagaimana cara supaya bisa menghentikan Muhammad ini supaya jangan lagi berdakwah ini, ya. Muhammad ini bikin masalah, kata mereka, ya. Mereka tidak suka. Mereka sebenarnya ingin membunuh Nabi Muhammad tapi nggak bisa, ya, tidak bisa. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah, ya, Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya Hindun binti Utbah, ya, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan bin Harb punya istri namanya Hindun binti Utbah. Nah, Utbah ini bapaknya, ya. Nanti Abu Sufyan, Hindun masuk Islam di peristiwa Fathu Makkah. Nah, mereka masuk Islam, ya. Adapun bapaknya Utbah ini mati dalam kondisi kafir, ya. Orang yang paling pertama kali mati mampus di perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah. Baik. Kata Utbah bin Rabi'ah, wahai kaum Quraisy kalian, wahai kaum Quraisy, ya, bagaimana pendapat kalian kalau aku datangi Muhammad dan aku berbicara baik-baik dengannya, ya. Jadi Utbah ini memang orangnya, ya, dewasa, ya. Ya, konon katanya umurnya 70-an, ya, 70 atau lebih dia. Jadi mungkin dari kedewasaannya tuh dia orang yang sangat dewasa, ya. Bagaimana kalau aku datangi Muhammad dan aku berbicara baik-baik kepadanya, lalu aku menawarkan kepadanya beberapa hal yang semoga saja dia mau terima, ya. Aku mau tawarkan tawaran kepada Muhammad, semoga dia mau terima, dengan harapan ketika aku memberikan sesuatu kepada Muhammad, Muhammad mau berhenti berdakwah. Jadi kalau bahasa kitanya itu sogok, ya, disogok, disuap, ya. Bahasanya, wahai Muhammad, kamu mau minta apa sama saya kasih, tapi dengan syarat kamu berhenti berdakwah, jangan kamu dakwah lagi, ya. Jangan kamu ajak orang-orang masuk Islam, tapi kalau kamu minta apa saja saya kasih. Nah, itu rencananya Utbah bin Rabi'ah, ya. Akhirnya dia laksanakan rencananya tersebut. Maka kata orang-orang Quraisy yang mereka musyawarah di situ, ya sudah, ini ide yang bagus, ini saran yang sangat bagus, sudah kamu saja yang laksanakan, wahai Utbah, ya. Ya, mereka sepakat. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia menemui Rasulullah SAW yang ketika itu Rasulullah sedang duduk, ya, lagi santai mungkin, ya. Maka Utbah dengan kata-kata yang lembut, ya. Jadi Utbah ini bukan dengan kata-kata kasar, ya. Bukan ngata-ngatain, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila sini, enggak. Tapi dia berusaha untuk memilih kata-kata untuk supaya mengambil hati Nabi Muhammad SAW. Karena dia orangnya dewasa, ya, Utbah bin Rabi'ah ini. Dia panggil dengan sebutan ya ibna ammi, wahai anak saudaraku, ya. Lembut kan kata-katanya, wahai anak saudaraku, ya. Ya, karena mereka orang Quraisy, ya. Karena mereka orang Quraisy, satu suku, satu keluarga.
Jadi Utbah bin Rabi'ah memanggil, wahai anak saudaraku, sesungguhnya seperti yang engkau ketahui, di antara kami engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan keturunan yang luhur. Jadi dia menyebutkan dari sisi persamaan, kita ini sama-sama Quraisy, kita ini ada ikatan keluarga, ya, kata Utbah bin Rabi'ah, ya. Kamu Quraisy, saya Quraisy, kami juga Quraisy, Abu Jahal juga Quraisy, ya. Mereka satu suku, ya, satu rahim, ya. Dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu membawa sesuatu yang amat serius sehingga membuat mereka bercerai-berai. Tetapi, ya, kamu membawa sesuatu yang baru yang kami tidak ketahui. Kamu membawa ajaran baru yang dengan ajaran kamu itu membuat kita berpecah belah. Nah, ini nembak dia. Ya, Utbah ini pintar juga dia memilih kata-kata, ya, yang akhirnya meskipun kata-katanya lembut tapi menusuk. Dia bilang, Muhammad, ya, kita ini satu keluarga, ya, tapi kamu datang membawa sesuatu yang baru yang tidak kami kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang kita, ya. Kamu membawa sesuatu ajaran baru yang akhirnya membuat kita bercerai-berai, berpecah belah, ya. Padahal sebelum Nabi berdakwah mereka sudah berpecah belah, ya. Ini bukan gara-gara Nabi, ya. Justru malah Nabi datang ingin menyatukan, betul nggak? Tapi begitulah, ya, orang kalau sudah benci bilang apa? Orang yang menyampaikan kebenaran dibilang pemecah belah, ya. Dan ini persis seperti yang dialami para dai yang mengajak kepada sunnah, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dituduh macam-macam, ya. Orang kalau mengajak manusia kepada Allah, ya, untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, dituduh apa? Dituduh macam-macam, pemecah belah lah, dituduh wahabi lah. Persis seperti itu, ya. Padahal orang yang mengajak kepada jalan Allah justru menyatukan, ya, justru menyatukan. Justru kalau meninggalkan ajaran Allah berpecah belah, ya. Jadi orang-orang Arab ketika itu mereka sudah berpecah belah, bukan gara-gara Nabi berdakwah, justru malah Nabi berdakwah ingin menyatukan mereka. Tapi mereka bilang, menuduh Muhammad ini pemecah belah umat, ya. Maka kemudian kata Utbah bin Rabi'ah, engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran. Tuhan-tuhan serta agama mereka engkau celak, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan, ya. Ya, tuduhan, ya. Jadi Utbah bilang bahwasanya kamu ini bawa ajaran baru, kamu bilang sesembahan mereka itu sesat, ya. Kamu bilang nenek moyang mereka itu sesat. Ya memang sesat, mau apa lagi? Emang menyembah berhala itu kebenaran? Ya kan? Menyembah berhala kesesatan, ya. Jadi kata Utbah ini pintar dia, ya. Dia berdiplomasi pintar. Kemudian kata Utbah bin Rabi'ah, dengarkanlah wahai anak saudaraku, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga engkau mau menerimanya. Meskipun tidak semua yang aku tawarkan kamu terima, tapi sebagiannya pun, ya, syukurlah kalau kamu mau menerima tawaranku meskipun hanya sebagian. Maka kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, ya, berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, wahai Abul Walid, ya. Abul Walid itu panggilan untuk Utbah bin Rabi'ah, karena Utbah punya anak namanya Al-Walid, ya. Al-Walid ini nanti juga orang yang mampus pertama kali di perang Badar, ya. Jadi Utbah sama putranya ini nanti mampus, tewas pertama kali di perang Badar karena perang tanding. Ada ceritanya nanti, ya. Wahai Abul Walid, kata Rasulullah, wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya, jawab Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah, iya silakan, apa yang mau kamu tawarkan, ya. Mungkin aku bisa dengarkan dulu. Maka Utbah kemudian berbicara, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa ini semata karena engkau menginginkan harta, ya. Kalau memang kamu tujuan mengajak orang masuk ajaran kamu ini, kamu ingin harta, ya, kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami, ya. Kami siap, kami kumpulkan harta, kami kasih kepada kamu. Kami berikan kepada kamu, wahai Muhammad. Kalau memang kamu
ngajak orang masuk ajaran kamu ini, kamu ingin harta. Pintar nggak Utbah ini? Pintar dia ya, supaya ini nyogok nih ya. Jadi bahasa kitanya, wahai Muhammad, kamu tuh dakwah tuh untuk apa sih? Nyari duit kan? Kalau emang nyari duit, dah kamu gak usah dakwah, kami kasih duit. Berapapun kamu minta, kami kasih. Kemudian, jika apa yang engkau bawa itu semata hanya karena menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja kami, hingga kami tidak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Kalau memang kamu mengajak orang-orang masuk ajaran kamu ini ya, masuk agamamu ini, kamu ingin kekuasaan, kamu ingin kerajaan, udah sekarang kami nobatkan kamu wahai Muhammad jadi raja di Mekah, tapi asal kamu jangan ngajak orang masuk agama kamu ya. Kalau kamu ingin kerajaan, udah sekarang kami jadikan raja Mekah gitu kan. Kemudian jika apa yang kau bawa itu semata hanya menginginkan menginginkan kekuasaan ya, maka akan kami beri kamu kekuasaan ya. Jika apa yang kamu datang kepada kami itu karena sebab kamu dipengaruhi oleh jin ya, kamu ini datang mencela nenek moyang kami, mencela Tuhan-Tuhan kami, gara-gara kamu ini dipengaruhi oleh jin ya, kata Utbah ya, mungkin kamu ini kena sihir jin, maka kami akan datangkan dokter, tabib untuk menyembuhkanmu ya. Jadi menusuk juga ini kata-kata Utbah bin Rabi'ah ya. Kami akan panggilkan tabib yang bisa menyembuhkan penyakitmu ini. Maka setelah Utbah selesai berbicara, kata Rasulullah SAW, wahai Abul Walid, sudahkah kamu selesai berbicara? Kata Utbah, sudah ya. Harapannya Rasulullah mau menerima tawaran-tawaran tadi. Ternyata apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, wahai Abul Walid, sekarang giliran saya mau ngomong. Tadi kamu sudah ngomong kan? Sekarang giliran saya. Dengarkan ya. Kata Nabi SAW, dengarkan saya ngomong. Maka kemudian Nabi membaca surah Fussilat. Nabi baca Quran. Tadi tawarin ini macam-macam. Nabi balasannya apa? Ya kesempatan ini kan, kata Nabi, ini pemuka Quraisy ini. Kalau ini orang masuk Islam, bisa orang-orang masuk Islam gara-gara dia ya. Ini orang berpengaruh nih. Maka Nabi untuk supaya mudah-mudahan nih orang dapat hidayah, Nabi baca Quran. Kemudian Nabi berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca Quran. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wan nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Sampai pada ayat fa in a'radu qaqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Ya, jadi Nabi baca Quran. Utbah bin Rabi'ah dia orang Arab. Tentu dia paham apa yang dibaca oleh Muhammad. Ya, apalagi mereka orang Arab, mereka paham ya. Bahasa mereka adalah bahasa Arab yang paling fasih ya. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang bahasanya paling fasih. Nabi Muhammad dari Quraisy. Ya, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ya. Apa artinya surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu surah Fussilat ya. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira ya. Al-Qur'an turun dengan membawa berita gembira, berita tentang sorga, tentang kenikmatan sorga, ini berita gembira ya. Dan membawa berita peringatan ya, seperti azab neraka, siksa kubur, ini berita tentang peringatan ya. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepadanya ya. Sampai pada ayat 13, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika Nabi baca ayat yang 13 ini ya, di situ dikisahkan bahwa kaum Ad, kaum Samud diazab oleh Allah gara-gara tidak mau menerima dakwah rasul-rasul mereka. Diazab dengan petir, dengan angin. Ketika sampai pada ayat tersebut,
Utbah ketakutan. Utbah ketakutan. Ya. Ketika ketakutan, akhirnya dia mendekati Rasulullah SAW, kemudian menutup mulut Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad ya. Wahai Muhammad, cukup. Ya. Jangan teruskan, jangan lanjutkan. Karena Utbah takut dia. Ya. Ternyata bacaan Al-Quran Nabi itu mempengaruhi hatinya. Ya, mempengaruhi hatinya. Maka kemudian Utbah bangkit meninggalkan Muhammad SAW, kemudian menuju kaumnya, ya, menuju teman-temannya tadi yang mereka sedang rapat tadi, ya. Maka kemudian ketika Utbah bin Rabi'ah kembali kepada teman-temannya bilang, sungguh Abul Walid, ya, sungguh Abul Walid telah datang kepada kita dengan raut muka yang berbeda, ya, raut mukanya seperti orang yang sedang mengalami kegagalan, ketakutan. Ya, tadinya semangat kan? Ya, ternyata misinya gagal. Setelah kemudian dia temui teman-temannya tadi, ya, maka orang-orang berkata kepadanya, apa yang engkau kabarkan kepada kami? Berhasil nggak? Itu ya, bahasanya, wahai Abul Walid, kamu berhasil nggak merayu Muhammad untuk supaya dia mau menghentikan dakwahnya? Ya. Maka kemudian Utbah berbicara. Kata Utbah, aku telah mendengar suatu perkataan dari Muhammad. Demi Allah, ya, dia bersumpah demi Allah. Padahal dia adalah orang musyrik, ya. Mereka orang musyrik tapi mengenal Allah. Ya, bukan mereka bukan ateis, ya. Mereka mengenal Allah tapi mereka menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, makanya mereka musyrikin. Ya, orang musyrik itu mereka mengenal Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk, ya. Sesekali mereka bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Terkadang mereka bersumpah atas nama Tuhan mereka. Kata mereka demi Lata, demi Uzza, ya. Terkadang mereka bersumpah demi Allah. Lihat, bayangkan, menyekutukan Allah dengan Tuhan mereka. Ya. Seperti orang Kristen, mereka menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa hamba Allah, utusan Allah. Tapi mereka anggap bahwa Isa adalah Tuhan juga, sama seperti Allah. Inilah kesyirikan yang mereka lakukan. Makanya mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Arab ini, mereka menyekutukan Allah dengan berhala, dengan patung, ya. Tapi mereka terkadang bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, kata mereka. Demi Allah, kata Utbah bin Rabi'ah, apa yang aku dengar dari Muhammad itu bukan syair. Bukan syair. Mereka orang Arab tahu mana syair, mana tidak, ya. Bukan juga sihir, ya. Yang kalian tuduhkan apa yang dibaca oleh Muhammad adalah mantra, sihir. Mereka menuduh apa yang dibaca oleh Muhammad adalah sihir, mantra-mantra. Kalau tukang sihir biasanya membaca mantra-mantra kan, jampi-jampi, ya. Nah, mereka menuduh Quran itu adalah sihir. Padahal enggak, ya. Quran itu kalam Allah. Kemudian bukan pula tenung, ya. Mantra-mantra di jampi-jampi sama. Wahai kaum Quraisy kalian, wahai orang-orang Quraisy, kata Utbah bin Rabi'ah, taatilah aku sekarang. Serahkan urusan itu kepadaku serta biarkanlah Muhammad melakukan apa yang dia ingin lakukan. Sudah, kita nyerah aja sudah. Biarkan Muhammad dakwah, biarkan. Menjauhlah dari urusannya, enggak usah urusin dia. Ya. Bijak enggak dia Utbah bin Rabi'ah? Bijak dia. Dia ngajak teman-temannya, sudah kita nggak usah urusin. Muhammad mau dakwah mau apa, udah jangan diganggu. Demi Allah, ya, dia bersumpah lagi demi Allah. Sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Kata Utbah, jadi bahasanya itu seperti ini. Sudah, biarkan aja udah Muhammad dakwah, biarkan. Kalau dia berhasil ngajak orang masuk agamanya, ya sudah, kita ikut aja sudah. Ya, kalau Muhammad berhasil menguasai orang-orang Arab, ya berhasil menguasai orang-orang. Bukankah kita juga keluarga Muhammad? Ya udah kita ikut menguasai orang-orang Arab. Kalau misalkan
Muhammad gagal, orang-orang Arab memusuhinya, sudah kita nggak usah repot-repot untuk mengalahkan Muhammad, biar orang-orang Arab lainnya yang mengalahkan. Kita tinggal duduk saja. Ya. Artinya Utbah bin Rabi'ah menawarkan tawaran, sudah kita biarkan saja ini Muhammad mengajarkan ajaran agamanya. Ya. Kalau dia berhasil, keberhasilannya kita ikut menikmati. Kalau dia gagal, ya sudah, kegagalan buat dia. Kita lepas tangan. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah bilang seperti itu, kata mereka orang-orang Quraisy, demi Allah, mereka bersumpah, demi Allah, Muhammad telah menyihir kamu wahai Abul Walid. Ya. Kamu sudah tersihir dengan Muhammad. Ya. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini, ya, diceritakan bahwasanya hatinya itu luluh. Sebenarnya dia ingin masuk Islam, karena dia sudah mengetahui kebenaran ada pada Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia mendengarkan Al-Quran, ya, dia sudah berpikir bahwa apa yang disampaikan Muhammad ini bukan syair, bukan sihir, tapi kebenaran dari Allah. Dan Utbah bin Rabi'ah tahu, makanya dia ketakutan ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran sampai pada ayat azab. Utbah ketakutan, ini menunjukkan bahwa hatinya terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Namun kenapa dia tidak mau masuk Islam? Ya, dia hampir mau masuk Islam, ternyata karena provokasi Abu Jahal. Abu Jahal yang memprovokasi. Ya. Di perang Badar, ya, di perang Badar itu orang-orang musyrikin sebenarnya mereka tidak ingin berperang. Ya, di perang Badar itu, ya, mereka seperti Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf juga sebenarnya mereka menyarankan, udah kita nggak usah perang. Ya, kita nggak usah perang, ya, karena ceritanya ketika itu mereka ngirim pasukan hanya untuk menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan, karena kafilah dagangnya Abu Sufyan itu dihadang oleh kaum muslimin. Ya, ketika orang-orang Mekah mendengar bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan mau diserang sama kaum muslimin, mereka kirim bantuan. Ternyata setelah mereka kirim bantuan, Abu Sufyan sudah selamat. Ya. Kemudian kata mereka, ya sudah, kalau memang Abu Sufyan sudah selamat dari kejarannya kaum muslimin, udah buat apa kita ngirim pasukan? Sudah, kita kembali lagi ke Mekah. Ya, yang menyarankan ini adalah Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah, udah kita kan datang ke sini untuk menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, sekarang Abu Sufyan udah selamat, ya sudah, kita kembali lagi ke Mekah, nggak usah berperang melawan Muhammad, sudah kita balik aja. Ya. Namun ketika Utbah bin Rabi'ah menyarankan seperti itu, disetujui oleh orang-orang musyrikin yang lain, sudah, mereka nggak ada yang ingin perang. Abu Jahal tampil sebagai sang provokator. Kata Abu Jahal, enggak, kita jalan perang. Nggak ada yang berani melawan Abu Jahal, ya. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah ikut saran Abu Jahal, padahal dia nggak ingin perang. Ya, maksudnya nih, berarti orang kan ini sebenarnya hampir mau masuk Islam, tapi gara-gara provokasi kawannya, kata Abu Jahal, sudah, kita perang. Ya, kalau kalian tidak mau perang, kalian penakut. Ya, Abu Jahal nih hebat provokasinya, ya. Bilang orang penakut. Kalian kalau nggak mau berperang melawan Muhammad, berarti kalian tuh penakut. Sudah, kalian jadi perempuan aja, kata Abu Jahal. Kalian tinggal di rumah saja, ya, nggak usah keluar rumah, karena kalian perempuan. Hebat nggak Abu Jahal provokasi orang? Hebat dia, menyesatkan. Akhirnya karena diprovokasi orang Arab, kalau dibilang gitu tuh mereka, masa saya dibilang perempuan gitu kan? Masa saya dibilang pengecut? Wah, kata Utbah, lihat saya besok, saya atau kamu yang penakut. Terpengaruh gak Utbah bin Rabi'ah? Terpengaruh. Abu Jahal yang pengaruhi, ya. Makanya Abu Jahal ini orang yang paling sesat, menyesatkan, ya. Banyak orang disesatkan sama dia. Orang yang tadinya mau masuk Islam, hampir masuk Islam, gara-gara Abu Jahal gak ada yang mau masuk Islam. Sampai Abu Thalib, paman Nabi, Abu Thalib, luar biasa, ya. Nabi ngajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi di hadapan Allah, engkau masuk Islam. Engkau ucapkan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, setelah itu mati terserah, yang penting kamu Islam. Abu Jahal yang ketika itu hadir juga melayat, ya, ikut menjenguk Abu Thalib yang sedang sakit. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal cuma dengan satu kalimat,
ya, dengan satu kalimat, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, kamu benci dengan agama bapakmu? Ya. Jadi kata-kata yang sangat provokatif ya. Abu Jahal tidak bilang, Abu Thalib, enggak usah ikuti ponakanmu ini, enggak. Dia memilih kata yang sekakmat gitu ya, bahasanya itu. Itu Abu Thalib enggak bisa berkata apa-apa lagi. Kata Abu Jahal, kamu benci dengan agama nenek moyangmu. Kamu benci. Kalau kamu masuk agama ponakanmu berarti kamu benci. Abu Thalib paling tidak suka dikatakan seperti itu. Akhirnya Abu Thalib mati dalam kondisi musyrik. Gara-gara siapa? Gara-gara Abu Jahal. Luar biasa ya. Maka jangan jadi Abu Jahal ya. Orang tadinya mau taat nggak jadi taat. Ya, jangan ya. Sifat Abu Jahal nih jangan. Orang tadinya mau ke masjid, nggak usah ke masjid lah. Emang ente dapat apa kalau ke masjid? Ya. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Jadi Abu Jahal deh. Jangan jadi Abu Jahal ya. Orang tadinya sudah terpengaruh ingin masuk Islam. Utbah itu hampir masuk Islam. Hampir masuk Islam gara-gara Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Makanya anaknya Abu Hudzaifah ya. Abu Hudzaifah bin Utbah, saudaranya Hindun binti Utbah ya. Dia masuk Islam. Abu Hudzaifah masuk Islam. Bapaknya kafir ya. Makanya ketika di perang Badar Abu Hudzaifah sedih. Karena orang musyrik yang pertama kali mampus, tewas, bapaknya. Kata Abu Hudzaifah bahwasanya bapakku adalah orang yang hampir saja masuk Islam, tapi ternyata dia adalah orang yang paling pertama kali tewas di perang Badar. Jadi dia sedih ya. Tapi mau gimana lagi, bapaknya musyrik ya. Nah itu makanya terkadang ya penghalang hidayah itu bisa dari seseorang ya. Makanya jangan berkawan dengan orang yang suka provokatif ya. Tinggalkan. Kalau ada orang yang senang memprovokasi untuk berbuat kejahatan, keburukan, maksiat, tinggalkan ya. Karena bahaya, akan merusak agama kita pasti. Pertemanan yang buruk itu akan mempengaruhi. Bukankah Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalil? Seseorang itu tergantung bagaimana agama kawannya, maka lihat pada siapa dia berteman. Orang yang mungkin soleh ya bisa jahat gara-gara berteman dengan orang jahat ya. Tidak ada jaminan mau orang soleh kalau temannya orang jahat, nanti bisa-bisa solehnya hilang, jahatnya iya ya, bahkan lebih jahat daripada temannya. Lihat Utbah bin Rabi'ah gara-gara berteman dengan Abu Jahal, akhirnya dia yang mampus pertama kali di perang Badar. Bayangkan. Coba kalau ketika itu dia nggak usah hiraukan Abu Jahal ya, mungkin dia masuk Islam. Tapi karena takut dikatakan dicela oleh Abu Jahal ya, takut celaan manusia, akhirnya dia sendiri yang menerima akibatnya ya. Nah akhirnya Utbah bin Rabi'ah gagal untuk merayu Nabi Muhammad SAW ya, karena memang Nabi Muhammad berdakwah bukan tujuannya untuk harta ya. Nabi Muhammad berdakwah untuk Allah, mengajak orang supaya masuk Islam, bukan karena ingin harta, enggak. Bukan karena ingin kerajaan, bukan karena ingin ini, ingin itu, enggak. Ya, apalah artinya dunia bagi Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ya, dunia cuma sebentar. Yang ingin diraih oleh Rasulullah apa? Sorga. Kalau ditawarkan cuma dunia, ya kecil dunia dibandingkan sorga yang Allah tawarkan kepada beliau. Kekal abadi. Cuma harta habis. Kerajaan akan sirna. Kerajaan akan berakhir ya. Kalau dikasih kerajaan apa juga manfaatnya. Lagian Nabi SAW ya, ya, berdasarkan keterangan wahyu dari Allah sudah menawarkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab bahwasanya kalian akan menguasai dunia. Syaratnya kalian masuk agama Islam ya. Jadi Nabi sebenarnya menawarkan ya. Jadi selain tawaran akhirat, Nabi juga tawarkan tentang tawaran dunia kepada mereka. Kata Rasulullah, kalau kalian masuk agama Islam, kalian akan menguasai dunia. Mereka tidak percaya ketika itu. Kalau hanya ditawari Nabi sebagai Raja Mekah kecil, wilayah kecil. Ini Nabi
Ditawarkan Allah kalau mereka masuk Islam, mereka akan menguasai dunia. Ya, mana lebih besar? Seluruh negeri-negeri yang ada di muka bumi atau kota Mekah? Kota Mekah kecil, kalau hanya Raja Mekah kecil ya. Makanya Nabi ngapain jadi Raja Mekah ya? Dan ini yang belum mereka bisa tangkap ya, apa yang dikatakan Nabi tersebut, kalian kalau masuk Islam menguasai dunia. Itu terbukti nantinya kan? Terbukti ketika peristiwa Fathu Mekah ya, Nabi berhasil